Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Pemirsa, belakangan ini warga Sumatera Utara tengah dihadapkan dengan penyebaran maupun penularan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau yang dikenal dengan ISPA yang kian melonjak tinggi ataupun cukup signifikan angkanya belakangan ini. Hal ini senada dengan data yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang mana telah mencatat terdapat sekitar 669.835 kasus yang terjadi atau meningkat sekitar 15,3% bila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Tentu, pihak dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah mengambil sejumlah langkah konkret dalam memitigasi hingga melakukan penanganan yang konkret agar dapat kiranya memitigasi keadaan di wilayah Sumatera Utara. Lantas, apa sajakah kemudian langkah yang telah diambil dan seperti apa bagi Anda orang tua untuk mengetahui secara cermat terkait tentang tanda maupun gejala akan ISPA berada di dalam diri kita. Bersama saya Muhammad Azrul Astion, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik kami angkat pada sore hari ini adalah terkait tentang kenali gejala cegah ISPA. Dan untuk kita jawab akan hal ini telah hadir bersama kami kedua orang narasumber. Dua orang telah hadir, yakni yang pertama saya sapa kepada yang terhormat. Beliau adalah Ibu Kabid P2P Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Beliau adalah Ibu Novita Rodiarni Saragi SKM MSCMA. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat. Kabar baik juga ya? Alhamdulillah baik. Ini namanya Ibu Novita Rodiarni. Saya panggilnya Ibu apa ini? Novita aja. Ibu Novita. Terima kasih Ibu Novita. Dan yang kedua pemirsa telah hadir bersama kita di Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Beliau adalah dokter spesialis paru yang kami hormati, Dr. Revi Sulistiasari SPPK. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik Mas. Kabar baik ya dokter. Ya. Baik. Dan pemirsa sekali kami informasikan, tema kami adalah kenali gejala cegah ISPA. Untuk membuka diskusi menarik ini saya akan mulai perbincangan ini kepada Ibu Novita Rodiarni Saragi selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Ibu Novita, kita mengetahui secara seksama bahwa belakangan ini warga Sumatera Utara tengah dihadapkan dengan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau yang dikenal ISPA yang belakangan ini memang mengalami lonjakan cukup signifikan. Bagaimana kemudian Anda menyorotinya dan langkah apa yang telah diambil oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara? Silahkan ini. Baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat tren data ISPA memang meningkat ya. Dari Agustus 2025 ini sebesar 80.026 kasus dan meningkat ke September itu menjadi 81.036 kasus. Jadi peningkatannya 1,3% untuk Sumatera Utara. Nah sekarang jumlah kasus benar tadi 669.835 kasus. Jadi memang langkah yang sudah kita lakukan, pertama kita membuat surat edaran ke kabupaten kota, apa yang kabupaten kota harus lakukan, kemudian apa yang puskesmas atau Pasienkes itu harus melakukan. Oke. Dan kiranya ini langkah yang diambil adalah melakukan penyebaran surat edaran begitu agar kiranya mitigasi terhadap waspada ISPA ini bisa terlaksana dengan baik begitu. Dengan jumlah kasus yang kiranya ini meningkat begitu 1,3% ini dalam totalnya adalah kurun waktu Agustus ke September begitu ya betul. Ibu dokter. Nah kalau kita dibandingkan dengan periode sebelumnya ini saya mengatakan terjadinya 15,3% begitu. Ini memang meningkat tinggikah lonjakannya atau seperti apa dengan kacamata dari Ibu Novita? Iya baik, jadi kalau ini kan dibandingkan dari tahun lalu dengan periode yang sama baru 15%. Tapi kalau dibandingkan bulan lalu 1,3%. Nah kita melihat memang ini ada lonjakan ya, ada peningkatan. Tetapi faktor utamanya itu sebenarnya adalah perubahan musim. Perubahan musim di mana perubahan ini kita kan musim hujan ya. Nah di perubahan ini virus dan bakteri itu sangat baik berkembang biak dan bisa menyebabkan orang lain terkena dengan cepat. Oke, dengan cepat ini bisa menyebarkan karena ada beberapa hal yang memang sering sekali menjadi faktornya adalah tentang climate change ataupun perubahan musim begitu ya Ibu Novita Dewi. Yang kemudian ini membawa adanya bakteri, kemudian virus dan bahkan kalau saya tidak salah ini juga jamur begitu. Hal yang tidak terlepas. Baik, sebelum ke Ibu dokter kita, lantas bagaimana kiranya ini penanganan yang
udah dilakukan dari pihak Dinas Kesehatan ini selain mendistribusikan surat edaran begitu? Ya baik, jadi yang pertama kami juga menyiapkan untuk pencatatan yang baik. Kemudian kami juga melakukan PE atau sistem surveillance yang baik. Ya. Ini tentunya untuk menjaring sejauh mana, bagaimana ini ditularkan. Kemudian selain itu kami juga mengedukasi masyarakat untuk tidak panik. Karena seperti saya bilang tadi ketika saya mengikuti Zoom hari ini bahwa influenza atau ISPA ini akan bisa sembuh sendiri sebenarnya dengan kondisi imunitas yang baik, makan gizi berimbang, kemudian berolahraga dan tentunya perlu Penerapan deteksi protokol dini. kesehatan juga bisa ya? Ya betul. Deteksi dini juga perlu. Jadi jangan tunggu sampai berat. Ya. Ada Fasiankes untuk bisa didatangi dan berobat segera. Oke, Saya berarti pikir itu. langkahnya sudah diambil begitu Iya. selain dari surat edaran, kemudian ini ada instruksinya terkait tentang pelaporan. PE tadi adalah Melakukan penyelidikan. preventif dan promotif. Ya, PE tadi melalui adalah edukasi. penyelidikan epidemiologi Iya. begitu ya, Ibu Novita. Memang sih sejumlah langkah ini nampaknya sudah konkret begitu. Iya. Namun beberapa puskesmas begitu telah mencatatkan memang adanya lonjakan. Apakah ini kemudian memang ada hubungannya dengan UHC begitu, Ibu Novita? Di mana kan universal health coverage ini bisa dilakukan masyarakat dengan membawa KTP, bisa berobat begitu. Ya, Bagaimana saya pikir perspektif Anda? Kalau saya sih melihat ini juga mungkin mempengaruhi. Mempengaruhi. Kenapa bisa mempengaruhi? Karena menurut saya sama ketika orang tidak berbayar, gratis, terus merasakan sakit-sakit, walaupun kayak kalau kemarin Pak Bobi bilang nanti kakinya keinjak aja dia pasti sudah datang Yes. untuk periksa apakah saya digigit atau bagaimana begitu. Jadi menurut saya masyarakat kita sudah cerdas. Jadi dia terkena flu, lalu dia datanglah ke Fasiankes untuk berobat. Tapi Yang tentunya dulunya, dilayani dengan baik begitu ya, Bu? Tentu saja. Oke, baik, terima kasih Ibu Novita Dewi yang telah membuka perspektif kita bahwa kiranya ini dengan melakukan sejumlah kegiatan olahraga, baru menerapkan protokol kesehatan dan juga tidak lupa memakan makanan yang baik begitu Bergizi hingga dan seimbang. mengkonsumsi Bergizi seimbang. vitamin juga paling Iya, penting ya Ibu betul. untuk kiranya ini Apabila bisa imun kita sudah turun. mencegah adanya ISPA begitu. Baik Ibu Novita, tahan, saya ingin juga berdiskusi kepada dokter kita, yakni ada Dokter Revi Sulistiasari. Dokter, kiranya tadi dari pembukaan Ibu Novita ini mengatakan bahwa ISPA ini bisa dapat dicegah begitu, dan kemudian ini ada beberapa faktor yang telah terjadi, adanya faktor cuaca. Dari tanggapan seorang dokter seperti apa? Ya, benar Mas Azri. Jadi perubahan musim itu akan menyebabkan imunitas seseorang juga akan terpengaruh. Ya, artinya apalagi kalau di luar negeri mungkin perubahan musim dingin ya. Ya. Nah, kalau kita adanya musim hujan dan musim panas. Dengan adanya perubahan musim ini, apalagi kita di Medan mungkin sebentar hujan, panas, terik. Nah, imunitas terutama untuk saluran nafas itu akan ikut terpengaruhi. Dan satu lagi selain itu mungkin juga pengaruh dari polusinya kita. Kan Kota Medan terutama ya banyak polusi meningkat, sehingga itu juga ikut mempengaruhi ketahanan saluran nafas seseorang terhadap adanya infeksi di saluran nafas. Oke, selain dari faktor cuaca, kemudian ini asap ya kalau Ya, saya benar, tidak salah, polusi. ataupun polusi yang kian meningkat ini adalah penyebab maka ISPA ini bisa merebak ke siapapun gitu ya, benar. dokter. Kira-kira dokter, ini benar tidak untuk terkait tentang jamur, bakteri atau virus ini iya, adalah bagian yang tidak bisa terelakkan akan kiranya ISPA ini hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat? Nah, ini kebetulan juga kita dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu selalu melakukan pertemuan-pertemuan secara online. Ya. Barusan juga saya ikuti tadi siang bahwa ternyata memang dari macam mikroorganisme penyebab ISPA, golongan virus itu merupakan yang paling tinggi. Nah, di antara golongan virus yang saat ini sedang merebak itu diketahui bahwa influenza tipe A dan B yang paling menyebabkan kejadian ISPA, terutama tidak hanya untuk Kota Medan atau Indonesia, bahkan di beberapa negara lain juga ikut. Oke, dan kiranya ini memang perlu diwaspadai begitu karena sangat bahaya atau seperti apa? Kita tidak perlu khawatir, tapi juga tidak boleh perlu lengah. khawatir, Tidak begitu, perlu khawatir, tapi tidak boleh lengah. Ya. Karena bukan untuk saat ini, tapi kejadian pandemi yang pernah kita rasakan. Sebut saja COVID-19. Ya, dan apalagi ini influenza ya, terutama ya.
Itu bisa aja menjadi suatu next pandemi, tapi bukan untuk saat ini. Ya, Dan ini perlu diwaspadai begitu, perlu, dokter. iya, Oh benar. baik. Dan kemudian dokter, ingin sekali kita juga mendalami terkait tentang infeksi saluran pernapasan akut ini. Kemudian saya membaginya atas beberapa kelompok, mungkin ciri, tanda, dan gejalanya. Bisa digambarkan seperti apa? Baiklah. Jadi kalau untuk tipenya ya istilahnya, yang paling beresiko itu adalah pertama adalah anak-anak, terutama anak-anak di bawah usia 5 tahun. Karena imunitas anak-anak kan belum terbentuk dengan sempurna. Dan yang kedua untuk golongan usia adalah orang-orang di atas usia 65 tahun. Karena biasanya memang di atas 65 tahun selain dengan imunitas kita yang menurun disertai dengan adanya penyakit-penyakit penyerta Mas Azril. Contohnya memang sudah ada diabetes, ada penyakit PPOK atau hipertensi. Nah, untuk ibu hamil hati-hati. Itu juga merupakan golongan yang beresiko tinggi. Dan yang kemudian juga beresiko tinggi adalah orang-orang dengan penyakit penyerta. Comorbid? Contohnya, iya benar. Contohnya pasien-pasien asma, pasien diabetes, hipertensi, itu banyak masuk dengan keluhan ISPA-nya saat ini. Kenapa Anda menekankan kepada mereka? Nah, Apa yang menjadi penyebabnya, dokter? Imunitas. Jadi dengan adanya penyakit kronis, itu ikut menekan imunitas kita. Ya. Dan ini memang harus perlu diwaspadai dan kemudian ini ditangani terhadap kelompok rentan. Saya ulang kembali, ada balita dan kemudian mereka yang di atas 65 tahun dan kemudian ibu hamil, begitu ya dokter. Dan sejauh ini di mana dokter tengah melakukan dinas begitu ataupun bekerja, apakah dari kelompok-kelompok ini memang yang kiranya ini sering mengunjungi ataupun melakukan visitasi terhadap rumah sakit, dokter? Iya, karena saya dokter paru mungkin saya lebih ke dewasanya ya Mbak Asril ya. Jadi yang saya temukan dalam praktek sehari-hari memang rata-rata yang datang dengan keluhan ISPA itu adalah orang-orang dengan usia yang rata-rata kebanyakan 65 tahun ke atas, kemudian dengan adanya penyakit-penyakit penyerta atau komorbid tadi. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan? Lumayan banyak sih Belakang Mas. ini, dokter. Iya, lumayan merepotkan kita jadinya. Tapi dilayani tetap dengan baik begitu ya dokter. Baik dokter, Anda belum menjawab dengan pertanyaan saya, bagaimana kemudian kita mengetahui ataupun mengamati secara sesama, saya sepertinya orang awam ini untuk mengetahui ISPA itu telah ada di badan ataupun di tubuh seseorang. Bisakah Anda berikan kita informasi terkait tentang ciri, tanda maupun gejalanya? Baik. Kalau gejalanya itu untuk semua golongan virus itu hampir sama. Biasanya ada demam tinggi, satu. Yang kedua batuk, awalnya mungkin kering, kemudian berdahak, nyeri tenggorokan, kemudian pilek, hidung tersumbat, nyeri kepala, nyeri otot, itu rata-rata yang dikeluhkan pasien ISPA. Nah, tandanya mungkin biasanya mereka datang dengan temperatur di atas 38 derajat Celcius. Tapi nggak selalu, ada juga beberapa ISPA yang tidak sampai setinggi itu tapi mengalami demam. Oke, dan apakah ini perlu ditakuti begitu karena kata Ibu Novita bahwa di bawah 7 hari sudah baik begitu dengan imunitas yang baik. Tanggapan Anda seperti apa? Tidak perlu takut karena kan yang seperti saya katakan tadi bahwa kalau tidak termasuk resiko tinggi ya. Contohnya ini kita dewasa gitu tanpa ada penyakit penyerta atau komorbid dan kita tidak termasuk golongan usia yang berisiko tinggi itu. ISPA itu akan menyembuh sendiri sehingga ISPA ini digolongkan self-limited disease. Jadi artinya kalau kita imunnya cukup kuat, kemudian bila kita sakit, kita berikan pengobatan yang cukup sederhana aja. Misalnya kalau demam diberikan anti demam, atau kalau misalnya kita ada mual muntah, biasa itu menyerta sekarang bukan hanya saluran nafas loh Mas. Ikutan juga saluran pencernaan ikut juga. Jadi virus yang sekarang itu tidak aja menyerang saluran nafas tapi ikut saluran pencernaan. Saluran pernapasan kita bukankah terbagi dua, dokter? Ada yang atas dan bawah. Bagaimana kemudian Anda menggambarkan hal tersebut? Jadi yang dikeluhkan lebih cenderung atas yang awalnya. Iya, jadi hidung, begitu ya? Biasanya pasien itu datang dengan keluhan untuk rawat jalan ya. Hidung tersumbat, batuk yang kering, tenggorokan terasa gatal atau nyeri. Nah, kalau tidak ditangani atau misalnya perjalanan penyakitnya berlanjut terus, imunitas pasien tersebut itu tidak cukup kuat untuk menangani infeksi tersebut, maka akan ke bawah, menjalar ke bawah hingga akhirnya bisa sampai ke paru. Nah, jadi dia bronkius bisa bronkus sehingga bisa menjadi infeksi paru. Jadi awalnya mungkin ISPA biasa, jadi ISPA yang ke saluran nafas yang paling bawah bisa menyebar ke paru.
Kemudian adakah tingkatan ISPA ini, dokter? Apakah kemudian ISPA yang Anda katakan bahwa kemudian ini menyerang yang bagian bawah, kemudian bagian atas ini untuk treatmentnya bersama atau tidak? Tidak ada hal yang khusus sebenarnya, tapi memang ada treatmentnya antivirus. Hanya saja untuk masyarakat umum tidak perlu khawatir dan terburu-buru untuk menggunakan antivirus. Saya khawatirnya mungkin masyarakat umum dengan ada statement antivirus ini berpikir, oh kita seperti COVID itu bisa minum antivirus. Nah untuk ISPA yang kali ini, apalagi penyebabnya influenza tipe A dan B, itu cukup dengan tadi istirahat cukup, banyak minum, kemudian olahraga, minum vitamin, itu udah cukup sebenarnya. Tapi kalau dia berlanjut terus dan gejalanya itu udah lebih dari 2 minggu, nah itu baru kita datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Apakah sudah berlanjut untuk ISPA yang lebih berat, bahkan terjadi suatu pneumonia. Jadi dibutuhkan pemeriksaan tambahan lagi, Mas. Baik, dengan ungkapan yang dikeluarkan apapun yang telah disampaikan dari kedua orang narasumber kami, ada Bu Novita dan kemudian ini Dokter Revi begitu mengatakan bagi pemirsa yang tengah menyaksikan tayang ini tidak perlu khawatir begitu ya dokter, dengan melakukan rangkaian kegiatan olahraga dan juga meningkatkan imunitas tubuh hingga mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, dan kemudian tak lupa mengkonsumsi vitamin ini juga menjadi bagian yang terpenting untuk dapat memitigasi ataupun menangkal ISPA ini hadir dalam tubuh manusia. Baik, tadi catatannya adalah terkait tentang kelompok rentan seperti balita dan kemudian mereka yang di atas 65 tahun, kemudian ini baru ada ibu hamil. Ini menjadi catatan dari seorang dokter Revi. Bagaimana kemudian saat ini data tersebut yang kiranya ini bisa dijawab oleh Ibu Novita Rodiarni. Bagaimana kemudian nih dari data yang telah didapatkan, kelompok usia mana yang kemudian menunjukkan adanya persentase di antara yang 3 tersebut, Ibu? Baik, jadi sebenarnya kita mengklasifikasikan ISPA ini menjadi 5 kelompok. Yang pertama balita, kemudian anak, lalu remaja, dewasa, dan lansia. Jadi kalau kita lihat datanya yang tertinggi itu sebenarnya adalah data dewasa ya. Itu dewasa usia berapa ada? Dewasa itu 19 tahun sampai 65 tahun, sebelum 65 tahun ya. Jadi ini datanya 213.049 kasus atau sebanyak 32% dari seluruh penderita. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa sih orang dewasa? Mungkin karena memang mereka mobilitasnya tinggi. Ini kan di usia produktif, mereka bekerja, mereka jalan ke sana kemari. Nah, mungkin tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini menurut saya. Jadi dari 5 kategori itu memang yang paling banyak pasiennya itu adalah pada kelompok dewasa. Apalagi mereka ini adalah mereka yang bisa dikatakan intens dengan penggunaan vape ataupun merokok begitu ya. Ini juga bagian yang tidak terpisahkan atas ISPA kemudian. Baik Ibu Rodiarni, dan kemudian daerah mana sajakah yang kemudian ini menjadi atensi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara atau we can say that zona merah begitu atas penyebaran ISPA? Tapi tahan Ibu Rodiarni, kita akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Memang pemirsa, penyebaran maupun penularan kasus infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA ini memang telah mengalami lonjakan yang cukup signifikan angkanya, tidak terlepas berada di wilayah Sumatera Utara. Mengingat wilayah Sumatera Utara ini terdiri dari 33 kota dan kabupaten. Lantas di manakah kemudian ini daerah-daerah yang kiranya we can say simple zona merah untuk penyebaran ISPA di wilayah Sumatera Utara? Untuk akan hal demikian, saya ingin mendapatkan informasi secara valid kepada Ibu Novita Rodiarni. Silahkan Ibu, seperti apa daerah? Baik. Jadi sebenarnya kita tidak mengklasifikasikan zona merah, biru, hijau atau apa ya, tapi kita klasifikasikan memang di kabupaten kota inilah paling banyak kasus. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Medan itu adalah terbanyak pertama, kemudian ada Deli Serdang dan Langkat. Jadi kalau kita lihat memang kepadatan penduduk di kabupaten kota ini memang cukup tinggi dan jumlah penduduk tertinggi juga ada di Medan. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kenapa kasusnya lebih banyak di situ. Ada 3 yakni Medan, Deli Serdang dan juga kemudian Langkat begitu ya. Lantaran memang jumlah populasi yang meningkat, kemudian mobilitas dari masyarakatnya yang kiranya ini mungkin penerapan protokol kesehatannya minim begitu penyebarannya. Baik, lantas kemudian dari 3 kota maupun kabupaten yang telah disampaikan ini, di setiap puskesmas ini saat ini seperti apa fasilitas dan juga pelayanan yang telah diberikan?
Kalau kita lihat sebenarnya pelayanan kesehatan yang diberikan di puskesmas, apalagi hanya flu ya, terus kemudian nanti kalau sudah lebih parah, mungkin baru Rujukan ke rumah sakit. rujukan ke rumah sakit ya. Mereka pasti melakukan pelayanan yang sudah cukup baik menurut saya. Oke, dan sampai saat ini memang itu yang telah diterapkan begitu ya, melayani masyarakat dengan keluhannya begitu ya. Dan mereka sudah sangat tanggap menurut saya. Kayak Medan sendiri surat edarannya itu sudah keluar. Jadi di situ ada himbauan kepada pasien case-nya. Jadi ke puskesmas itu puskesmas harus lakukan apa? Ada di situ. Oke, dan tentunya ini didampingi dengan dokter-dokter ahli yang telah disiapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Baik Ibu, kemudian ini untuk terkait tentang memang kita tidak bisa menampik sampai kapan selesainya begitu untuk terkait tentang ISPA ini. Lantas sejauh ini apa yang kemudian diterapkan ataupun telah disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ini melalui penerapan kesehatan dini baik itu untuk self individual mitigation ataupun kepada kelompok ataupun komunal. Oke, baik. Jadi sebenarnya puskesmas sendiri telah melakukan promosi, kemudian preventif kepada masyarakat melalui edukasi. Jadi setiap puskesmas itu mereka akan mengedukasi masyarakat bagaimana untuk mencegah terkena ISPA. Yang pertama itu diharapkan memang masyarakat itu melakukan pola hidup bersih dan sehat, kemudian mencuci tangan, menghindari keramaian, memakai masker, kemudian juga sebenarnya yang paling sulit itu adalah kepadatan puskesmas ya karena kasus ini. Jadi sejauh ini kita terus mendampingi kabupaten kota, mendampingi puskesmas juga untuk bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Kalau untuk pelaporan yang paling banyak begitu jumlah visitasi pasiennya belum ada dapat sampai saat ini Ibu? Jumlah paling banyak begitu per harinya. Ada jumlah pasien per hari? Kalau kita sebenarnya tidak pelaporan puskesmasnya ya langsung, tapi kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi memang kita tidak mengurutkan yang mana, tapi yang pasti Kota Medan adalah pemilik kasus tertinggi penyebarannya begitu ya. Dan ini memang sangat diinformasikan pada masyarakat untuk kiranya membantu juga ke tenaga kesehatan dan juga pihak Ibu Novita ini agar kiranya untuk melakukan self individual mitigation melalui penerapan masker seperti halnya ini pencucian tangan secara berulang-ulang. Nah, kalau kita lihat di Kota Medan, anak saya sekolah di Medan itu sekarang sudah aktif pakai masker Bu Dokter. Jadi mereka itu setiap pergi sekolah dan selama pelajaran itu selalu menggunakan masker. Oke, itu yang diartikan kenali kemudian cegah ISPA. Baik, terima kasih Bu Novita. Saya menuju kepada Ibu Dokter kita, Ibu Dokter Revi Sulistiasari. Memang Ibu Dokter kita tidak bisa memang kan menampik akan kapan sebenarnya usai atas penyebaran maupun penularan kasus infeksi saluran pernapasan akut ini. Namun yang bisa kita cegah adalah self individual mitigation. Sebelum kita mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus kita terapkan ini, bagaimana kiranya penularan ini dapat kita ketahui dari mana? Penularan itu kan terjadi ketika seseorang itu batuk, ya mengeluarkan droplet. Nah, dropletnya inilah yang menyebar di udara. Droplet itu apa, Dokter? Biar kiranya secara sederhana. Percikan, kalau kita awamnya percikan dahak yang halus sekali. Nah, air itu liur bisa, Dokter? Bukan. Bukan. Jadi percikan dahak halus ini akan masuk ke saluran nafas. Nah, ketika sampai di saluran nafas, apabila imunitas seseorang itu cukup kuat, droplet yang mengandung kuman itu tidak akan menyebabkan penyakit. Tapi ketika saluran nafas, ya terutama bagi orang-orang ini, contohnya nih perokok ya, atau perokok mau aktif ataupun pasif, maka sudah terjadi gangguan di saluran nafas. Sehingga ketika droplet yang berisi virus kita katakan tadi itu masuk, maka dia akan menyebabkan penyakit di dalam saluran nafas tersebut. Oke, apakah salah satunya memang dari droplet begitu? Atau ada hal yang kemudian lagi? Tidak, jadi dia nggak nyebar dari piring, dari gelas. Hawa nafas begitu, Dokter? Tidak. Hawa nafas tidak ya? Tidak, makanya itu salah satu pencegahannya juga bukan hanya sekedar memakai masker, tapi etika batuk kita loh, Mas. Etika batuk seperti batuk orang kaya, Dokter? Iya, sekarang malah terbalik. Yang datang itu terkadang saya sering komplain, ini yang sakit nggak pakai masker, yang pendampingnya pakai masker. Satu. Yang kedua, ketika datang itu lupa bahwa batuk itu harus menutup mulutnya dengan baik, atau dengan tisu atau dengan tangan, jadi tidak boleh terbuka. Itu yang sering kita dapati di lapangan.
Bahwa dengan proses batuk inilah dia akan menyebar ke udara dan akan dihirup oleh orang lain. Ada masa inkubasinya tidak? Ada, Mas. Seperti apa? Kalau untuk virus sendiri kisaran antara 2 sampai 4 hari. Nah, dari masuk sehingga menimbulkan penyakit. Wow. Ini memang edukasi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Dan memang dokter, salah satu faktornya tadi kan kita sudah bahas adalah faktor cuaca begitu, Iya, dan kemudian adanya asap ataupun polusi yang meningkat. Nah, berbicara tentang asap ini, kita memang selalu berdampingan dengan mereka yang perokok begitu, dokter. Bagaimana kiranya ISPA ini bisa ditularkan dari asap rokok yang kemudian ini menjadi penyakit kita? Mungkin saya luruskan ya, Mas, ya kalau asap rokok itu nggak nyebarin ISPA, tapi menyebabkan gangguan pada saluran nafas, gangguan imunitas pada saluran nafas. Jadi ada istilahnya pembersihan atau mucociliary clearance di saluran nafas itu yang harus kita jaga, sehingga ketika ada sesuatu yang masuk akan langsung dikeluarkan oleh saluran nafas tersebut. Nah, sayangnya ketika seseorang itu menjadi perokok, apakah itu perokok aktif maupun pasif, sistem itulah yang terganggu, sehingga sangat memudahkan orang-orang dari kelompok yang perokok itu menjadi mudah untuk terserang penyakit, terutama untuk ISPA ya, Mas. Dan mereka yang juga berdampingan ini juga harus perlu waspada. Jadi, begitu ya, dokter? Tidak hanya orang yang aktif merokok, tetapi juga orang di sekitarnya. Bahkan diketahui bahwa orang-orang di sekitar yang perokok aktif itu juga berkali-kali lebih tinggi untuk kejadian ISPA. Is there ISPA. any valid percentage, dokter? Ya. Ada informasi valid persentasenya begitu? Ada. Kalau dia merokok yang aktif, dia itu kan tentunya ada mainstreamnya, itu asap rokoknya tuh lebih banyak terfilter ya, Mas ya. Sementara ketika orang itu membakar rokok, asap rokoknya itu akan menimbulkan oksidan-oksidan bebas. Nah, itulah yang dihirup orang sekitarnya. Dan asap rokok itu tidak hanya ada di udara. Jadi ada second hand smoke ya, artinya dia bisa ketika asap itu sampai di udara, dia akan mengendap di baju, mengendap di kursi, di mana aja. Nah, itu yang akan dihirup oleh orang-orang terdekat perokok tersebut, terutama untuk anak-anak, ibu hamil, lansia. Jadi benar, nah itu dia pengaruhnya. Memang perlu kita sadarkan juga kepada mereka yang memang menjadi perokok pasif bahwa kiranya aksi maupun kegiatan mereka ini bisa menciptakan kondisi yang buruk bagi mereka, terlebih mereka yang sudah punya komorbid begitu ya, benar, dokter. Memang kita harus secara sadar dan juga harus memang secara seksama untuk mengambil langkah mitigasi ini. Baik, kemudian ini dokter, kalau kita berbicara terkait tentang hadirnya ISPA ini, kemudian kita sudah mengemukakan terkait tentang gejala, ciri-ciri ataupun tanda-tandanya. Apakah ada resiko, kemudian resiko mungkin katakan ini penyebab kematian nanti gitu, atau resiko tertinggi atas ISPA ini sendiri? Mungkin bisa disederhanakan secara mungkin perspektif dan kemudian ungkapan dari dokter. Jadi barusan tadi saya katakan bahwa sebelum pertemuan ini juga saya udah ikutin pertemuan secara online, bahwa kita bukan tidak perlu lengah, tidak boleh lengah, karena apa? ISPA itu juga bisa menimbulkan kematian walaupun dengan angka yang sangat kecil. ISPA? Iya. Jadi walaupun kita katakan, wah ini akan sembuh sendiri dalam 7 hari, belum tentu. Jadi nggak boleh lengah. Apalagi pada golongan risiko tinggi seperti yang saya katakan tadi, untuk anak-anak, untuk lansia, untuk ibu hamil. Itu apabila terkena ISPA, bisa jadi ISPA-nya bertambah berat dibandingkan orang-orang dewasa biasa. Nah itu tadi. Jadi jangan lengah, karena kematian ada, tapi tidak besar. Tidak sebesar COVID. Mungkin meskipun kematian hanya Allah yang mengetahui begitu ya. Iya benar, dan itu juga kematian bukan karena ISPA-nya tunggal, pasti ada komorbid atau penyerta lainnya. Jadi mungkin pasien tersebut mungkin ada penyakit bawaan, atau itu tadi kalau untuk anak-anak. Bisa disebutkan jenis-jenis komorbid yang kiranya ini mendukung yang paling sering, asma itu, begitu bisa? Bisa, Mas. Asma itu cenderung pasien-pasien dengan asma itu datang ke kita lagi dengan keluhan mengalami eksaserbasi. Kemudian PPOK itu juga. Dan yang paling sering juga itu penyakit jantung kongestif atau CHF, itu juga paling sering itu datang dengan keluhan sesak nafas, disertai demam, gejala-gejala ISPA-nya itu muncul. Jadi itu yang sering kita dapati saat ini di IGD yang akan kita rawat pasiennya. Dan untuk perawatan ICU juga agak lumayan meningkat ya untuk pasien-pasien risiko tersebut ya. Lumayan
ada pemberatan ya di pasien-pasien tersebut. ISPA ini hadirnya tanpa memandang gender begitu ya dokter ya? Iya. Seluruh gender, seluruh Bisa. usia ini bisa terkena bisa. begitu ya dokter? Bisa. Nah langsung kalau kita mengkaitkan terhadap golongan darah manusia, we can see tadi ada imunitas yang melemah begitu. Kemudian bagaimana komparasinya dengan golongan darah? Apakah kemudian golongan darah A, O ataupun yang lainnya ini juga mempengaruhi akan ISPA ini menguat dalam tubuh manusia gitu? Sayangnya dokter? saya belum cukup data untuk itu. Tapi Tapi hanya pernah tidak untuk memikirkan hal demikian? Kalau imunitas lemah, kemudian ini kompleksitasnya adalah juga berkaitan tentang dari golongan darahnya. Saya lebih memilih untuk imunitas seseorang itu terpengaruh oleh keadaan lingkungan misalnya kan, atau penyakit bawaan atau genetik. Tapi kalau untuk golongan darah sendiri saya belum dapat informasi untuk tersebut, kejadian ISPA dari golongan darahnya, Mas. Oke. Artinya semua orang dengan golongan darah apapun itu resiko untuk ISPA ada. Terutama jika imunitasnya turun. Ya. Oke, dan kemudian ini dokter, memang kita tidak bisa menampik bahwa imunitas yang lemah ini benar. menjadi sasaran yang paling sering untuk terkena begitu ataupun tersebar untuk kasus infeksi saluran pernapasan akut kiranya gitu. Kalau kita berbicara tentang ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, yang dikatakan akut ini seperti apa sebenarnya dokter? Akut ini adalah waktu. Nah, jadi ada akut, ada kronis. Jadi akut itu waktu yang singkat, bisa dalam waktu 2 minggu. Lebih dari itu nanti ada subakut dan kronis. Itu durasi waktunya berbeda. Jadi kalau dikatakan ISPA mungkin antara 2-3 minggu kejadiannya. Tapi kalau lebih dari itu ada apa? Itu yang harus kita telusuri. Jadi kalau kita seseorang yang ISPA, kemudian ini batuknya kok udah lebih 3 minggu ya, udah hampir menjelang 4 minggu. Biasanya nah, batuknya ini diciri-cirikan seperti apakah berdahak kental, mohon maaf, begitu, apakah berdahak yang ada dengan darah begitu? Kalau ISPA itu awalnya kering, Mas. Kering. Nanti kemudian akan mulai ada dahaknya, produksi dahak untuk perjalanan waktunya. Kemudian untuk darahnya sendiri jarang sekali, kecuali kalau batuknya terlampau keras, karena batuk keras itu kan melukai dari saluran pernafasan yang banyak pembuluh darahnya. Tapi itu bukan batuk darah seperti batuk darah TBC ya, Mas ya. Artinya ketika dia mengeluarkan darah bisa jadi hanya 1-2 kali, setelah itu tidak pernah lagi. Jadi nggak usah khawatir kalau ada darah juga, kalau darahnya berupa bercakan, bercampur dahak dan kejadiannya baru 1-2 kali, ya itu bukan berarti batuk darah yang harus diwaspadai. Baik, lumayan bagi saya ini lumayan mendapatkan pencerahan begitu, karena memang latar belakang pendidikan saya bukan dari terkait tentang kesehatan, tapi kita bisa membuka perspektif masyarakat kita ini agar kiranya bisa membantu Dinas Kesehatan dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini untuk kiranya ini dapat melakukan self individual mitigation itu tadi ya, begitu ya dokter, dengan hadirnya dokter yang kiranya ini membuka pengetahuan dengan ciri-ciri, tanda hingga gejalanya begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan meskipun kecil ataupun minim ini juga bisa menyebabkan kematian, apalagi disertai dengan adanya komorbid begitu ya dokter. Baik, untuk itu saya kembali ke Ibu Novita Rodiarni gitu. Memang kalau kita katakan tadi minim begitu angkanya untuk kematian, agak memang sih sedikit kita harapkan tidak ada begitu kematian. Namun apa ya untuk memastikan belum adanya kasus yang berkembang menjadi kondisi fatal, bagaimana kemudian langkah yang diambil untuk memperkuat sistem surveillance? Iya, sebenarnya untuk surveillance kita memang terus melakukan monitoring evaluasi ya. Kita melakukan penyelidikan epidemiologi ketika ada kasus yang ini yang terjadi, dan kita juga melakukan monitoring dan evaluasi surveillance ke kabupaten kota melalui puskesmas juga. Kemudian kita juga melakukan peningkatan kapasitas petugas atau tenaga kesehatan ISPA, sehingga mereka juga selalu mengikuti perkembangan, dan ada juga pertemuan-pertemuan misalnya Zoom untuk peningkatan kapasitas, dan melakukan juga validasi data. Apakah ini penguatan yang dilakukan kepada dokter-dokter begitu, dokter-dokter spesialis saja begitu, atau ke dokter yang general juga? Kalau kita sih, kalau dokter spesialis biasanya mereka udah bisa sendiri malah mencari
Tapi kita melakukan kepada petugas-petugas puskesmas itu jarang ada beberapa dokter spesialis. Makanya itu Tetapi, saya katakan begitu. Ya, jadi nakes kita perawat yang nanti langsung bertemu dengan masyarakat mungkin. Dokter umum yang dari puskesmas. Sosialisasi dan juga edukasi terhadap pencegahan ISPA ini telah disampaikan kepada mereka melalui penguatan ataupun peningkatan surveillance itu sendiri, kapasitasnya ya. Baik, terima kasih Ibu Novita dan Ibu Dokter. Kita akan hadirkan lagi sejumlah diskusi menariknya. Tetap bersama kami di Kupas Tuntas. Bersama Ski Universal Health Coverage ataupun UHC telah diterapkan di 33 kota dan kabupaten di wilayah Sumatera Utara untuk kiranya masyarakat Sumatera Utara ini bisa mengakses fasilitas kesehatan maupun mendapatkan layanan kesehatan, namun bisa juga dilakukan penanganan dini terhadap ISPA ini. Kemudian saya untuk mendapatkan informasinya kepada Ibu Dokter kita, penanganan dini bisa dilakukan di rumah begitu dari mereka seperti orang tua ataupun abang. Bagaimana penanganan dini yang dimaksud dokter? Ya, baik Mas. Jadi ketika seseorang itu mengalami ISPA, artinya kita tidak perlu buru-buru untuk cari obat yang spesifik ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita cari antivirusnya, belum. Jadi ketika seseorang ISPA, apa gejalanya? Mungkin ada demam, berikan penurun demam. Kemudian kalau batuk, tergantung batuknya. Kalau batuknya batuk berdahak yang kental, mungkin diberikan pemecah dahak atau mukolitik. Terus ketika seseorang itu mengalami demam, biasanya kan jarang mau minum ya Mas ya. Nah, cukupin kebutuhan cairan, jangan sampai terjadi dehidrasi. Nah, dari mana cairan ini bisa diperoleh jika mereka tidak mengkonsumsi air? Nah, itu dia. Ketika seseorang tidak mengkonsumsi cairan dengan baik, akan terjadi dehidrasi. Nah, ini akan menyebabkan seorang ISPA itu mengalami suatu gejala perburukan. Ini sering terjadi pada usia yang di atas 65 tahun loh Mas. Jadi ketika demam, ibunya atau bapak pasien itu nggak mau makan minum, dehidrasi. Nah ini datang ke rumah sakit dengan gangguan kesadaran. Selain dehidrasi juga gangguan elektrolit jadinya. Nah jadi kita cegah itu jangan sampai dehidrasi, artinya berikan minum secara berkala dan tidak perlu sampai air hangat atau panas ya. Sebenarnya air putih biasa sebenarnya udah cukup, tapi sering diberikan. Cukup makan yang bergizi seimbang seperti makan sayur, kemudian istirahat yang cukup juga. Jadi kebanyakan orang kan sekarang kita tahu gadget itu sudah baik yang usia muda sampai tua itu pegang HP terus sampai di mana-mana. Sampai waktu tidurnya kan jadi terbatas ya. Ketika seorang terkena ISPA itu harus kita kurangi kebiasaan kita untuk gadget-gadgetan, itu harus kita hindari. Terus olahraga, olahraga mungkin ya olahraga ringan aja ya. Apalagi yang saya sarankan ini kita ISPA itu saya sarankan setiap pagi di jam 9 atau jam 10 itu waktu terbaik kita untuk menjemur diri kita sekaligus untuk olahraga jalan kaki kita. Jadi rekomennya untuk berapa lama dokter? Nggak lama-lama, cukup 10 menit atau 15 menit, nggak usah lama nanti kering. Jadi cukup segitu. Usahakan tubuh kita itu terkena sinar matahari untuk memproduksi vitamin D kita. Nah, vitamin D ini penting. Ternyata inilah yang menyebabkan imun kita sekarang banyak turun. Saya tidak mengutarakan datanya, tapi dari beberapa penelitian telah dilakukan terutama di Indonesia itu kadar vitamin D orang Indonesia itu cukup rendah. Penyebabnya dokter? Nah bisa karena asupan gizinya yang kurang, paparan sinar matahari yang kurang. Nah kita kan cenderung takut ya kena sinar matahari dibandingkan orang luar mungkin yang senang mandi sinar matahari lah, kitanya kalau kena sinar matahari sendiri langsung kita gimana cari perlindungan ya. Ya takut hitam beneran. Ya itu dia untuk pencegahannya. Untuk maksud saya untuk tata laksana di rumah ya. Nah. Baik dokter, luar biasa. Langkah kemudian ini dokter yang mungkin biasa disiapkan oleh orang tua begitu, alat-alat kesehatan dan kemudian obat-obat yang kiranya ini dianjurkan, bukan yang tidak dianjurkan. Apa yang menjadi anjuran dokter untuk menyiapkan fasilitas kesehatan sederhana di rumah dan kemudian ini obat-obatannya dokter? Utamanya termometer Mas. I beg your pardon please? Termometer. Iya. Karena kan kita tahu kalau anak itu ada, apalagi untuk anak yang di bawah 5 tahun atau anak yang masih usia 1-2 tahun, ada istilahnya kejang demam, jangan sampai terjadi ya. Nah, termometer itu disediakan. Untuk alat-alat sederhana ya saya rasa
Kalau untuk obat-obatan cukup sederhana, paling paracetamol untuk penurun demam atau ibuprofen bagi yang tidak cukup kuat dengan paracetamol, itu bisa jadi pilihan. Kalau untuk yang lain-lainnya mungkin bisa dibelikan obat batuk pilek yang ada dijual bebas di apotek. Saya rasa itu aja udah cukup. Gitu aja udah cukup Dan ya, vitamin, ya multivitamin ya, itu aja. Dan juga ditambah dengan buah-buahan begitu ya? Ya buahan dan sayur jangan sayur. lupa, karena asupan serat itu penting untuk pencernaan kita. Baik, dan kemudian ini dokter, jika memang penanganan secara dini dan kemudian alat kesehatan sederhana dan obat-obat sederhana tak kunjung juga menciptakan kesembuhan begitu. Kemudian langkah yang dilakukan oleh orang tua ini untuk mengamati perkembangan ISPA bagi anak ataupun keluarga mereka ini untuk menuju ke puskesmas ini setelah berapa hari, dokter? Apabila diketahui ISPA, gejala ISPA 1 minggu itu tidak ada perubahan dan semakin memburuk, sebaiknya segera bawa ke fasilitas kesehatan ya Mas ya, apakah itu dokter praktek swasta atau ke puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Jadi kisaran tidak perlu buru-buru, artinya jadi usahakan dulu mandiri untuk tata laksana awal di rumah dengan yang saya katakan tadi. Tidak kunjung ada perubahan atau mungkin dalam 3 hari demamnya semakin tinggi. Kira-kira demamnya sampai berapa ini? Agar kiranya di menjadi atas 39. recommendations. Anaknya mungkin terlihat terlihat malas atau ngantuk Tidak berat. aktif begitu? Tidak aktif. Kemudian malas makan dan minum. Tidak menunggu 1 minggu, harus segera dibawa ke dokter. Baik, demam tinggi yang cukup tinggi begitu, ini benar. sudah menjadi atensi secara bersama kepada orang tua begitu, khususnya ini bagi anak di bawah 5 tahun Benar. begitu, agar kiranya tidak kejang-kejang ataupun step gitu ya dokter. Tidak terjadi kelanjutan dari ISPA tadi, mungkin terjadi komplikasi dehidrasi berat. Gitu. Baik, terima kasih dokter yang telah menyampaikan informasi ini. Saya kembali ke Ibu Novita Rodiarni. Apa yang kita telah sampaikan dan kemudian ini telah dikemukakan pengetahuan maupun edukasi terhadap penularan hingga penyebaran resiko atas ISPA ini telah kita lalui bersama melalui segmen 1, segmen 2 begitu Ibu Novita. Kemudian apa yang menjadi suggestions yang kuat bagi masyarakat kiranya untuk mengetahui secara sesama bahwa ISPA masih berada di sekeliling kita begitu. Apa yang kemudian Anda ingin sampaikan? Closing statement mungkin. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya saja. Oke. Jadi untuk warga masyarakat Sumatera Utara di sekitar kita, ISPA tentunya sedang marak. Ya. Oleh karenanya mari tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, istirahat yang cukup, kemudian jangan lupa pakai masker dan jaga imunitas. Dan satu lagi buat ibu-ibu, untuk anak-anak kita, mari imunisasi dasar lengkap kita lakukan. Sehingga imunitas anak-anak bisa benar-benar terlindungi dari segala penyakit yang bisa menyebabkan kesakitan buat anak-anak kita. Imunisasi ini mereka dapatkan dalam 1 bulan di puskesmas begitu atau di kecamatan atau seperti apa? Di puskesmas ada dan ini gratis. Gratis begitu. Ini juga membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh dari seorang anak begitu. Ya, benar. Baik, kemudian sebelum kita konklusi, Ibu Novita memang sangat luar biasa untuk kita kenali gejala cegah ISPA ini karena memang tidak hanya di Sumatera Utara, beberapa provinsi juga ada menyebar begitu dan juga Jakarta. Anda melihat perilaku manusia khususnya wilayah Sumatera Utara karena ISPA ini tidak terlepas dengan perilaku orangnya begitu. Karena kita melihat bahwa lengah sedikit dengan perilaku masyarakatnya maka ISPA ini bisa menularkan dari satu ke tempat yang lain begitu. Anda melihat perilaku manusia dalam kehidupan bersih ataupun perilaku hidup sehat dan bersih ini seperti apa? Ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat Sumatera Utara ini memang masih terus perlu edukasi karena kita memang hidupnya itu masih suka tidak peduli ya kalau saya lihat ya di Sumatera Utara. Jadi oleh karenanya mari tingkatkan awareness supaya kita itu tercegah lepas dari penyakit-penyakit. Mari kita ikuti protokol kesehatan, mari kita ikuti anjuran dari tenaga kesehatan untuk boleh terus dapat hidup sehat. Oke. Saya pikir itu. Itu menjadi informasinya. Ya, dan tentunya kita perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak ini supaya ISPA ini bisa kita
cegah. Ya, kolaborasinya seperti apa dan kepada siapa aja Ibu? Ya, Novita? jadi kalau kita lihat kepada kita melakukan pemberdayaan masyarakat, jadi kepada masyarakat semuanya untuk bisa saling mengedukasi ketika sudah mendengar seperti apa sih mencegah ISPA itu. Kemudian kita juga melakukan penguatan program imunisasi, itu juga ada di bidang P2P. Jadi kita memang melakukan imunisasi kepada seluruh anak-anak, tapi ini masih sangat sulit di beberapa tempat karena isu-isu yang mungkin dan isu-isu yang berkembang yang halal tidak halal atau mungkin imunisasi itu bisa menyebabkan kematian atau adanya hoax mungkin di media sosial. Hal tersebut menjadi kesadaran bagi masyarakat. Ya, jadi mari ibu-ibu jangan sungkan untuk datang ke mau praktek mandiri dokter, mau ke puskesmas, mari vaksin anak-anak kita. Kemudian juga kerjasama dengan kesehatan lingkungan. Ini kan tadi sudah kita dengar dari dokternya bahwa asap rokok, kemudian tadi ada lagi sumber-sumber polusi. Nah, ini yang perlu kita jaga juga. Ya. Dan juga mungkin dengan BPJS karena memang ini dibayar ya, apalagi kita untuk udah UHC. Nah, ini justru cukup ini dan kolaborasi dengan kehutanan juga terkait kebakaran hutan. Baik, terima kasih. Ya. Baik, Ibu Dokter singkat dan padat untuk penguatannya seperti apa pada masyarakat? Singkat dan padat. Baik, kita tidak perlu takut dengan ISPA, tapi juga tidak boleh lengah. Artinya seperti yang dikatakan Ibu Novita tadi, banyak usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah ISPA. Tapi mungkin boleh saya tambahkan satu lagi poin penting bahwa karena ISPA ini akan berulang apalagi perubahan musim. Ya. Jadi ada tindakan yang bisa kita lakukan berupa vaksinasi secara mandiri mungkin ya. Apalagi pada kelompok-kelompok usia yang resiko tinggi seperti yang saya katakan tadi, mungkin vaksinasi tiap tahunnya boleh dilakukan secara rutin. Tapi bagi kita mungkin yang tidak ada infeksi, maksud saya penyakit penyerta, kita boleh melakukan vaksinasi juga. Tapi tidak perlu tiap tahun, beberapa tahun sekali. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Novita dan juga Dr. Revi yang telah berbagi informasi maupun perspektif luas terhadap kenali gejala cegah ISPA di wilayah Sumatera Utara. Kiranya kehadiran dari kedua narasumber kami ini membuka wawasan luas dan kemudian mendapatkan pengetahuan bagi saya dan juga masyarakat yang tengah menyaksikan tayangan ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan utamanya bagi pemirsa yang tengah menyaksikan kita. Ibu, terima kasih yang sangat luar biasa kami ucapkan dan kemudian kita sapa maupun kita ucapkan pada pemirsa ini terima kasih atas atensinya. Pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Akhirnya saya Muhammad Azhar Nasution mewakili kedua narasumber kami yang telah hadir. Ucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.